Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ruang Hijrah rahimakumullah. Dalam kesempatan video ini, kita akan belajar cara niat baca Yasin 3 kali dan bacaan doa malam nisfu Sya'ban yang sayang sekali jika kita lewatkan. Adapun malam nisfu Sya'ban 1447 Hijriah atau malam tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriah di tahun 2026 ini akan jatuh pada hari Senin 2 Februari 2026 ba'da maghrib atau bisa kita katakan malam Selasa. Para sahabat channel Ruang Hijrah rahimakumullah. Di antara malam-malam yang sangat agung dalam perjalanan rohani seorang mukmin, malam nisfu Sya'ban menempati posisi yang sangat istimewa. Ia bukan malam biasa, ia adalah malam mustajab, malam ketika Allah membuka pintu ampunannya, menurunkan rahmatnya, dan memperhatikan hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayang. Para ulama Ahlus Sunnah dari generasi ke generasi telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan. Di antaranya yang sangat masyhur adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, disertai niat yang jelas dan doa khusus nisfu Sya'ban yang penuh makna dan pengharapan. Amalan ini bukan sekedar tradisi, tetapi amalan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang taubat, takdir, dan harapan kepada Allah. Mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin au musyahin." Allah memperhatikan seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh hambanya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang menyimpan permusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi landasan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam ampunan masal, malam pembersihan dosa, dan malam kembalinya hamba kepada Rabb-Nya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, 2 malam hari raya, awal bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Lalu mengapa membaca Yasin 3 kali? Surah Yasin disebut oleh Nabi sebagai jantung Al-Quran. Rasulullah sendiri bersabda, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an suratu Yasin." Sesungguhnya, setiap sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Para ulama menjelaskan, membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban melambangkan permohonan panjang umur dalam ketaatan, permohonan dilapangkan rizki, permohonan husnul khatimah, dan ampunan dosa. Bukan karena jumlahnya semata, tetapi karena niat yang menyertai setiap bacaan. Berikut cara niat baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Waktunya bisa dibaca setelah maghrib atau isya. Lebih utama dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Posisi tentunya dalam keadaan suci. Duduk menghadap kiblat, hati hadir, dan sadar bahwa kita sedang bermunajat. Bacaan Yasin pertama, ia niatkan untuk memohon panjang umur dalam ketaatan. Seperti, "Ya Allah, dengan membaca Yasin ini aku niat memohon agar Engkau panjangkan umurku dalam ketaatan, istiqomah dalam iman, dan Engkau jauhkan aku dari maksiat." Lalu baca surah Yasin. Kemudian setelah membaca Yasin pertama, baca lagi Yasin kedua dengan niat memohon kelapangan rizki dan keberkahan hidup. Misalkan, "Ya Allah, dengan membaca Yasin ini aku niat memohon agar Engkau lapangkan rizkiku, berkahkan usahaku, cukupkan kebutuhanku, dan jauhkan aku dari kefakiran yang melalaikan." Lalu baca surah Fatihah, lalu baca Yasin. Kemudian setelah baca Yasin yang kedua tadi, lalu baca Yasin lagi yang ketiga, dengan niat memohon husnul khotimah dan ampunan dosa. Seperti, "Ya Allah, dengan baca Yasin ini aku niat mohon ampunan atas dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan agar Engkau wafatkan aku ya Allah dan orang tuaku dan keluargaku dalam keadaan husnul khotimah." Baca surah Fatihah, lalu baca surah Yasin 1 kali. Ini bacaan Yasin yang terakhir. Kemudian setelah itu membaca doa malam nisfu Sya'ban, doa agung dari para ulama.
Setelah selesai membaca Yasin 3 kali, bacalah doa berikut ini dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika, ya dzal jalali wal ikram, ya tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahral laji'in, wa jaral mustajirin, wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fir rizqi famhuhu Allahu min fadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtitara rizqi waktubni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haqqu fi kitabika al-munzalah ala lisani nabiyyika al-mursal يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wahai Tuhanku yang Maha Pemberi, Engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan pemilik kekayaan dan pemberi nikmat, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang mencari perlindungan dan tempat aman orang-orang yang takut. Tuhanku, jika Kau mencatatku di sisimu pada Lauhil Mahfuz sebagai orang celaka, orang yang sial, atau orang yang sempit rizkinya, maka hapuskanlah di Lauhil Mahfuz kecelakaan itu, kesialan itu, kesempitan rizkiku itu. Catatkanlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rizki, dan taufik untuk berbuat kebaikan. Karena Engkau telah berkata, sementara perkataanmu adalah benar. Di dalam kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki di sisinya. Lauhil Mahfuz. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad, keluarga beserta sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini terdapat dalam Maslakul Akhyar, halaman 7780, oleh Sayyid Utsman bin Yahya. Adapun makna dalam doa ini bukan menentang takdir, tetapi memohon rahmat Allah dalam takdirnya, agar Allah sendiri, karena Allah sendiri berfirman, Yamhullahu ma yasya wa yuthbitu indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab. Surat Ar-Ra'du, ayat 39. Para ulama menjelaskan, takdir ada yang mutlak, ada pula yang berubah dengan doa, taubat, dan amal soleh. Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam terbaik untuk mengetuk pintu perubahan itu. Para sahabat, jika malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali, dengan niat memanjatkan doa dengan hati yang hancur, memohon ampun dengan kejujuran, maka jangan remehkan. Bisa jadi inilah malam Allah mengubah arah hidup kita, melapangkan rezeki kita, menghapus dosa kita, dan menenangkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.